Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kembali lagi dengan saya Burhanuddin dalam mata kuliah Manajemen Peserta Didik. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan bab-bab yang sudah kemarin saya bahas, dan pada kesempatan ini saya akan membahas materi tentang manajemen kelas. Ikuti terus penjelasan saya. Manajemen kelas saya singkat menjadi MK ya. Dalam pembahasan topik kali ini nanti akan saya bahas yang pertama adalah pengertian. Yang kedua ada konsep. Lalu yang ketiga ada tujuan. Lalu yang keempat ada prinsip, kemudian yang kelima ada pendekatan, dan yang keenam ada tahapan MK, saya singkat menjadi MK, manajemen kelas ya. Lalu yang ketujuh ada MK yang efektif. Baik, saya kupas satu persatu ya. Pengertian manajemen kelas. Kalau kita berbicara definisi pengertian, maka di sini ada dua kata. Yang pertama ada kata manajemen, lalu yang kedua ada kata kelas. Ketika kita mengaitkan dengan kata manajemen, maka di situ pasti kita sudah tahu bahwa manajemen itu adalah suatu kegiatan atau proses perencanaan, pengorganisasian, penempatan, kemudian evaluasi atau controlling. Nah, dalam konteks manajemen kelas ini, maka pengertian manajemen kelas adalah seni atau strategi kerja yang dilakukan oleh pendidik baik secara individu maupun dengan bantuan orang lain. Bantuan orang lain ini siapa? Bisa teman sejawat atau bahkan peserta didik itu sendiri. Tujuannya apa? Ya, untuk memaksimalkan, mengoptimalkan sumber daya kelas sehingga tujuan pembelajaran itu dapat tercapai secara efektif dan efisien. Itu pengertian dari manajemen kelas. Baik, saya lanjutkan. Lalu apa konsep manajemen kelas? Di sini saya akan membagi menjadi dua. Yang pertama, konsep tradisional. Yang kedua ada konsep modern, ya. Apa yang menjadi perbedaan dari kedua konsep ini? Yang pertama, konsep tradisional ini pendidik cenderung menggunakan aspek disiplin. Aspek disiplin kelas ini menjadi pegangan utama. Manajemen kelas itu ya intinya pendisiplinan, kegiatan mendisiplinkan peserta didik sehingga pembelajaran itu akan efektif dan maksimal. Itu konsep manajemen kelas secara tradisional. Kemudian untuk konsep manajemen kelas secara modern ini sedikit berbeda. Jadi pada intinya adalah membangun suasana kelas yang cerdas. Jadi ada kata kuncinya di sini adalah kelas yang cerdas. Kelas yang cerdas itu seperti apa? Kelas yang mampu mengakomodir, mampu mengadaptasi kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan, yang diharapkan oleh peserta didik.
Kita tahu bahwa saat ini zaman now pasti sudah semakin berbeda dengan zaman dulu. Terutama peserta didik kita yang mayoritas adalah generasi Z atau mungkin ada beberapa generasi milenial. Nah, ini kan paradigmanya harus kita sesuaikan dengan kebutuhan zaman, perkembangan zaman. Kalau yang konsep tradisional ini fokusnya pada bagaimana kelas itu mendidik anak supaya disiplin, masuk kelas tepat waktu, tidak ramai dan seterusnya. Dalam konsep modern ini semua itu dikomunikasikan, semua itu disesuaikan. Lalu apakah dalam konsep tradisional dan modern ini kira-kira yang bagus yang mana? Kalau hemat saya semuanya itu bagus. Hanya saja nanti kita ambil sisi positif dari kedua konsep tradisional maupun konsep modern. Kalau konsep tradisional ini diterapkan pada saat ini, saya rasa masih sangat relevan karena untuk mencapai pembelajaran yang efektif dan efisien butuh yang namanya disiplin, kedisiplinan, pendisiplinan. Lalu kemudian untuk menciptakan kelas yang efektif dan efisien pada saat ini juga diperlukan suasana kelas yang cerdas. Artinya keduanya ini saling beririsan, saling mendukung begitu. Baik, saya lanjutkan pada poin yang ketiga. Tujuannya apa kira-kira? Tujuan manajemen kelas ya. Yang pertama adalah untuk menciptakan suasana, situasi dan kondisi kelas yang ideal. Jadi saya tulis saja kelas ideal ya. Lalu yang kedua apa? Untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan efisien. Pembelajaran efektif dan efisien. Itu. Jadi minimal ada dua. Mengkondisikan kelas sehingga kelas itu menjadi situasi kondisinya itu menjadi maksimal, menjadi ideal ya. Sehingga ketika kelas itu sudah kondusif, maka saat proses pembelajaran itu menjadi maksimal. Itu tujuannya. Baik, kita lanjutkan pada poin yang keempat. Saya akan membahas terkait dengan prinsip-prinsip manajemen kelas ya. Saya bagi menjadi beberapa prinsip di sini. Yang pertama ada prinsip kesiapan. Lalu yang kedua ada prinsip motivasi. Kemudian yang ketiga ada prinsip persepsi. Yang keempat ada prinsip retensi. Dan yang kelima ada prinsip transfer. Dan yang keenam ada prinsip perhatian. Baik, akan saya jelaskan satu persatu ya. Yang pertama dalam prinsip manajemen kelas itu yang pertama ada prinsip kesiapan. Artinya apa? Dalam prinsip kesiapan ini merupakan modal dasar yang harus dimiliki oleh peserta didik. Bisa potensi dasar, potensi akademiknya, potensi fisiknya, kemudian psikisnya, kemudian intelijensinya, pengalaman belajarnya, dan beberapa hal-hal yang mempengaruhinya. Saya lanjutkan, maka setelah kesiapan pada prinsip kesiapan ini, maka dilanjutkan dengan prinsip motivasi. Artinya dalam prinsip motivasi ini peserta didik diharapkan memiliki motivasi, dorongan untuk menggerakkan sesuatu, motivasi internal maupun motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga, pada prinsip yang ketiga adalah prinsip persepsi. Dalam hal ini seorang pendidik harus bisa mengupayakan agar persepsi peserta didik dengan pendidik itu match gitu, persepsi yang positif, persepsi yang baik, bukan mispersepsi. Karena kalau salah satu
di antaranya misalnya pendidiknya memiliki mispersepsi dengan peserta didik, maka juga pembelajaran kurang maksimal. Ataupun sebaliknya, ketika peserta didik merasa sudah ada hal-hal yang mungkin notabene negatif terhadap, punya stigma negatif terhadap pendidik itu, maka bisa jadi kesan pertama peserta didik itu tidak ada semangat, tidak ada gairah untuk belajar selanjutnya. Baik, selanjutnya ada prinsip, sebetulnya urutannya adalah prinsip perhatian dulu. Pada prinsip perhatian ini diharapkan peserta didik itu fokus pada hal-hal yang urgent, pada hal-hal yang relevan dengan proses pembelajaran. Itu sangat penting sekali karena kebanyakan peserta didik itu kendalanya ada pada fokus. Saya lanjutkan pada prinsip retensi. Apa itu prinsip retensi? Prinsip retensi adalah pada intinya materi atau ilmu yang dipelajari oleh pelajaran yang didapat oleh peserta didik ini dapat disimpan dalam memori jangka panjang mereka, dalam memori yang sering disebut dengan long term memory, sehingga ilmu itu dapat digunakan pada waktu-waktu lama atau selanjutnya, pada waktu yang akan datang. Dan yang terakhir ada prinsip transfer, artinya ilmu yang dipelajari pada saat itu dapat digunakan lagi untuk mempelajari ilmu yang lebih tinggi lagi. Baik, saya lanjutkan. Tadi kita sudah membahas apa saja. Yang pertama kita sudah membahas pengertian ya, pengertian manajemen kelas, kemudian konsep manajemen kelas. Lalu yang ketiga ada tujuan, dan yang keempat tadi sudah saya jelaskan adalah prinsip-prinsip dalam manajemen kelas. Lalu yang poin kelima ini saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan pendekatan dalam manajemen kelas. Ya. Apa saja sih poin-poin yang ada dalam pendekatan manajemen kelas? Sebetulnya ada banyak sekali, namun akan saya jelaskan beberapa saja. Yang pertama ada pendekatan ya, yang pertama ada pendekatan konseling. Apa itu pendekatan konseling? Jadi seorang pendidik itu tidak hanya sebagai pendidik mengajar begitu, transfer of knowledge begitu, tapi seorang pendidik di sini juga berperan sebagai konselor. Ketika ada masalah, peserta didik memiliki problem, maka guru dapat menjadi seorang konselor, memecahkan masalah-masalah yang membantu memecahkan masalah-masalah yang menimpa peserta didik sebagai problem solvernya, seperti itu. Kemudian pendekatan selanjutnya ada pendekatan behavioristik ya. Dalam pendekatan ini guru pendidik ya pada intinya ingin mengubah, memodifikasi tingkah laku peserta didik. Melalui apa? Salah satunya adalah melalui pembiasaan-pembiasaan. Kita tahu bahwa dalam teori behavioristik itu kan mengharapkan bahwa belajar itu adalah proses mengubah tingkah laku peserta didik. Melalui apa? Melalui stimulus atau rangsangan yang diberikan kepada peserta didik, dan juga hasilnya adalah respon. Stimulus itu yang memberikan adalah seorang pendidik, kemudian respon tanggapan itu ya yang yang menerima adalah peserta didik gitu. Jadi dalam prinsip behavioristik ini intinya adalah guru itu ingin mengubah tingkah laku peserta didik sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi. Dengan cara apa? Ya salah satunya adalah dengan cara pembiasaan gitu. Kemudian saya lanjutkan ya. Pada pendekatan yang ketiga, ini ada pendekatan kekuasaan. Nah, pendekatan kekuasaan ini sering dimanfaatkan oleh para pendidik, terutama pendidik yang istilahnya baperan atau mungkin punya masalah. Itu kadang-kadang juga pendekatan kekuasaan ini sering dimanfaatkan. Artinya apa? Karena seorang pendidik itu tidak hanya sebagai guru, tidak hanya sebagai seorang guru saja yang memberikan pengajaran, tetapi juga sebagai leader, ya, juga manajer,
juga guide ya, pembimbing, pemandu, fasilitator oleh bagi peserta didik. Maka prinsip kekuasaan ini sebetulnya kalau dimaknai secara positif bahwasanya guru ini memiliki wibawa. Guru itu memiliki wewenang untuk menghandle karakter atau perilaku-perilaku yang terjadi saat proses pembelajaran gitu. Saya lanjutkan yang keempat, ini ada pendekatan setelah kekuasaan. Saya lanjutkan ya, temannya kekuasaan adalah ancaman. Ini biasanya yang sering terjadi ketika guru itu memiliki karakter yang sedikit otoriter, sehingga pendekatan ancaman ini cenderung dimanfaatkan dalam porsi yang lumayan gitu, yang dominan. Lalu apakah pada pendekatan kekuasaan dan ancaman itu negatif? Tidak selamanya seperti itu, karena ini juga digunakan ketika dalam kondisi-kondisi tertentu. Maka posisi dan peran guru harus memperhatikan dua pendekatan ini, pendekatan kekuasaan dan juga pendekatan ancaman. Artinya ancaman ini diimbangi atau dibarengi oleh konsekuensi-konsekuensi yang sudah disepakati oleh antara guru dan peserta didik. Kemudian selanjutnya ada pendekatan resep. Nah, dalam pendekatan resep ini, guru itu sudah membuat list, daftar menunya kalau dalam makanan itu. Apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Ya, sekitar rambu-rambu aturan yang sudah disepakati antara guru dan peserta didik. Sehingga ketika itu sudah dibuat, maka hal-hal yang memang menjadi sebuah kesepakatan ketika dilanggar, kan mereka sudah mengetahui konsekuensi-konsekuensi yang akan diterima. Saya lanjutkan, dalam pendekatan manajemen kelas juga ada pendekatan sosio-emosional. Nah, pendekatan sosio-emosional ini mengharapkan dalam sebuah hubungan antara guru peserta didik dengan antara pendidik dan peserta didik itu terjalin sebuah hubungan yang harmonis, hubungan yang positif. Ketika hubungan ini harmonis, hubungan itu positif, akrab, terbuka, dekat ya, ini akan menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman, menyenangkan, sehingga akan memancing ide-ide kreatif yang ada atau potensi yang dimiliki oleh peserta didik itu sendiri. Bahkan kita tahu bahwa karakteristik generasi Z ya dan seterusnya ini kan salah satunya kan mereka memiliki sifat orangnya itu terbuka, dekat dengan siapa saja begitu ya. Ini salah satu pendekatan yang saya rasa sangat relevan untuk diterapkan dalam pembelajaran begitu. Kemudian saya lanjutkan, apa saja sebenarnya tahapan-tahapan dalam manajemen kelas ya. Yang pertama pasti ada tahapan perencanaan, lalu ada proses, dan ada evaluasi. Minimal tiga tahapan ini dijalankan. Pada tahapan perencanaan, seorang guru harus sudah menyiapkan perangkat pembelajaran. Ya, yang pertama sudah ada silabus, RPP ya kalau seorang guru. Ada RPP yang sudah disiapkan, kemudian juga menyiapkan melakukan diagnosis potensi yang dimiliki oleh peserta didik, kemudian juga kira-kira men-setting bagaimana nanti model pembelajarannya seperti apa, kemudian metodenya mau seperti apa, itu sudah disetting sejak awal. Kemudian prosesnya, dalam proses pembelajaran ini seorang guru atau pendidik harus berperan multiperan ya, artinya tidak hanya sebagai pengajar tapi juga sebagai motivator, sebagai guide atau pembimbing peserta didik, sebagai leader dan juga sebagai motivator dan sebagai manajer kelas. Ini harus dimainkan secara apik, secara cantik oleh seorang pendidik. Dan yang terakhir, jangan lupa lakukan evaluasi. Evaluasi ini sangat penting karena untuk mengukur ketercapaian dan keberhasilan pembelajaran yang sudah dilakukan. Dan yang terakhir, manajemen kelas yang efektif itu yang seperti apa sih? Yang pertama ya, manajemen kelas yang efektif itu yang pertama
memanfaatkan waktu secara efektif. Seorang guru dapat memanfaatkan waktu pembelajaran itu secara maksimal, efektif dan efisien. Lalu yang kedua, tidak menghabiskan waktu hanya untuk pengkondisian kelas ya. Sekali lagi, boleh pengkondisian kelas itu kan bagus, tujuannya juga bagus, tapi jangan sampai terlena seorang guru hanya menghabiskan waktu pembelajarannya itu, jam pelajarannya hanya untuk mengkondisikan kelas. Nanti materinya tidak tersampaikan. Lalu yang ketiga, hindari, kurangi gangguan-gangguan yang tidak perlu. Ini seorang pendidik harus cerdas dalam mengurangi, meminimalisir gangguan-gangguan yang muncul, baik yang muncul dari peserta didik atau gangguan-gangguan yang di luar kelas misalnya. Lalu yang keempat, guru pendidik harus bisa mengelola transisi dengan baik. Transisi antara opening ya, opening kemudian saat inti pembelajaran, kemudian closingnya, ini juga harus diperhatikan. Kemudian yang ketujuh itu seorang pendidik juga harus memperhatikan komunikasinya, kemampuan komunikasi ya, baik secara verbal maupun non-verbal. Ketika ada gangguan misalnya atau hal-hal yang kurang tepat, maka guru bisa melakukan teguran, atau hal-hal yang itu sifatnya positif, maka guru bisa melakukan pujian, teguran ataupun pujian yang bersifat verbal misalnya. Dan jangan lupa juga digunakan isyarat. Yang kedelapan ini ada isyarat non-verbal, bisa dalam bentuk anggukan atau mungkin tatapan mata atau mungkin dengan gestur seperti itu. Dan yang kesembilan, jangan lupa ya, seorang pendidik itu juga harus mengetahui faktor-faktor yang melatar belakangi adanya gangguan-gangguan tersebut. Misalnya seorang peserta didik kok sepertinya susah dikendalikan, susah diatur. Apa kira-kira faktor penyebabnya? Ini harus dicari tahu. Jangan hanya si A ini susah diatur. Nah, tanpa mencari tahu faktor yang menyebabkan si A tersebut itu melakukan pelanggaran. Saya rasa cukup itu dari saya. Kalau ingin lengkap nanti dipelajari lagi, dibaca referensi-referensi yang relevan seperti itu. Dan kurang lebihnya mohon maaf, kita akan berjumpa lagi dalam lain kesempatan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.